Halo, kembali lagi di Galeri Otomotif Channel. Dan sekarang gue pengen ngebahas HR-V SE. HR-V SE itu bisa dibilang masih sukses ya HR-V di generasi keduanya. Yang sebelumnya itu, generasi ketiga, sebelumnya generasi kedua sangat luar biasa penjualannya. Dan sekarang generasi ketiga, kalau kita lihat dari pertama launching sampai detik ini, HR-V masih menjadi compact SUV atau medium SUV yang masih digemari oleh masyarakat Indonesia. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tonton terus video ini, jangan di skip dan enjoy. Dan oke, sekarang ada HR-V SE warna favorit, warna sen kaki. Dan dia sekarang sen kaki itu kalau pertama kali launching itu adanya two tone color, sekarang monokrom. Dan sekarang gue ditemani oleh rekan gue, perkenalkan diri, Bro Putra. Halo, saya Putra dari Honda Tendean sebagai sales konsultan. Ingin ngobrol-ngobrol sama Bro Coki nih tentang Honda HR-V SE warna sen kaki. Sen kaki. Jadi kita pengen coba nge-review dengan dibantu dengan Bro Putra juga. Biasanya kalau kita biasa sendiri-sendiri, kali ini kita coba bahas berdua ya. Kita langsung Bro, dari depan. Nah, dari depan nih kalian bisa lihat ya tampilannya sangat mewah banget ya. Terkesannya dari atasnya itu warnanya karena dia atasnya panoramic glass roof, jadi dia warnanya hitam ya. Untuk bagian atasnya, kemudian ini bonetnya juga udah ada fitur, yaitu fitur keselamatan untuk pedestrian ya. Pedestrian protection. Ya, pedestrian protection. Ya. Jadi pedestrian protection ini Bro, jadi dia itu teknologi dari Honda yang dibuat sedemikian rupa untuk meminimalisir cedera ketika terjadi tabrakan pada pejalan kaki. Betul. Jadi keamanan bukan hanya ada di pengemudi, melainkan untuk sekitarnya. Terus lampunya ini udah LED ya. Full LED ya. Full LED. DRL juga LED. Lampu jauh LED, iya. Terus fog lamp juga udah LED. Betul. Lampu sennya juga kalau yang SE sudah sequential atau keluar. Running. Dari dalam keluar. Dan perlu kalian ketahui juga, jadi HR-V ini udah masuk generasi ketiga, Bro. Betul. Generasi ketiga, yang mana di generasi kedua lalu itu pencapaian HR-V atau penjualan HR-V atau minat masyarakat terhadap HR-V di generasi kedua itu bener-bener yang dahsyat banget ya, karena HR-V di generasi kedua waktu itu emang jadi backbone penjualan terbanyak di Honda bersama Brio. Betul. Dan kalau kita lihat di generasi ketiga ini dari trennya, dari pertama kali launching itu ada grafik yang menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan signifikan. Betul. Dari setiap bulannya untuk HR-V ini. Betul banget tuh. Yang paling laku yang tipe apa ya, Bro? Paling laku tipe sen kaki sih, untuk tipe SE, sorry. Oke. Tipe SE. PSE ya? Tipe SE. Jadi kalau HR-V itu emang paling laku emang SE. Betul. Cuman kalau kita lihat lagi, ya banyak juga yang ngambil E sama S. Betul, baik juga. Tapi untuk tipe SE itu termasuk lengkap juga fiturnya. Termasuk lengkap. Kan dia udah ada Honda Sensing. Honda Sensing udah lengkap, udah ada Yang Honda SE. Line Watch. Betul, udah ada. Oke. Udah ada Honda Line Watch, udah ada panoramic glass roof. Pokoknya hampir mirip sama yang tipe RS. Betul. Cuman beda di mesin, kalau RS itu turbo. Betul. Kalau dia belum turbo, dan grillnya yang beda ya. Yang grillnya itu kalau yang RS modelnya Cube Chrome. Kalau yang SE dia modelnya horizontal gini, garis-garis. Kayak inian blower dia. Blower. Iya, kayak exhaust. Dan satu warna juga sama body. Satu warna sama body. Betul. Terus kita lihat dari samping. Oke, sekarang kita udah ada di samping kiri, bagian kiri dari Honda HR-V SE warna sen kaki. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada over fender dari depan, dari ujung depan sampai ujung belakang dia nyambung berwarna black matte. Kemudian untuk varian dari Honda HR-V SE ini dia
velgnya itu berwarna single tone ya, satu warna, berwarna gunmetal. Nah, sangat gagah banget gitu dilihatnya. Kemudian naik lagi ke arah spionnya, spion sebelah kiri itu udah lengkap ya, udah ada fitur auto retractable, kemudian udah ada LED lampu sennya. Kemudian di sini ada fitur tambahan dari Honda Landwatch yaitu fitur tambahan dari Honda Sensing yaitu Honda Landwatch kayak gitu. Di sini ada kamera yang akan menampilkan sisi blind spot dari driver yang akan ditampilkan di head unit pada dalam kabin kayak gitu. Kemudian di sini ada single strong line yang sangat tegas dari ujung lampu sini sampai ketemu lampu belakangnya. Kemudian di sini, nah ini kunci saya pegang ya. Nah di sini udah otomatis smart entry system ya. Jadi ketika kalian kunci di kantong aja, tidak perlu dipencet, cukup kalian nge-grab kayak begini. Nah, itu bakal otomatis kebuka pintunya. Nah, untuk menguncinya itu kalian cukup menekan jari kalian ke ada tiga garis di handle pintu ini. Nah, itu bakal ngunci si mobilnya. Kemudian nih handle pintunya ini udah sewarna sama body gitu. Oke, sekarang saya mau ngasih tahu nih tentang ya bisa dibilang fitur tambahan dari Honda HR-V ya, yang dimana sangat berguna banget ketika kalian berada di cuaca hujan ya, atau berada di tempat yang cukup kotor yang kayak misalnya lumpur atau apapun itu. Nah, ini fiturnya nih. Untuk Honda HR-V pintunya itu dia sampai bawah ngecovernya, sampai over fender ini. Ketika kalian buka, nah ini covernya. Jadi kalian ketika masuk mobil nggak kotor di sininya, nggak kena kotoran dari yang tadi cipratan dari luar kayak gitu. Jadi dia bakal kotornya hanya di bagian luar pintu saja. Nah itu menurut saya tuh fitur yang agak sepele tapi sangat berguna di Jakarta khususnya ya, atau di negara Indonesia lah kayak gitu. Kemudian ini untuk sistem pengeremannya sudah lengkap, udah ada ABS, ABD, BOS, kemudian udah ada Hill Descent Control, VSA, dan juga ada apa namanya? Pokoknya fiturnya lengkap deh untuk sistem pengereman dari Honda HR-V SE ini. Kayak gitu. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian belakang Honda HR-V SE. Kalau kita lihat, dia udah shark fin antena, terus yang jelas tadi atasnya udah panoramik tapi dia belum sunroof. Terus udah ada spoiler belakangnya, ada lampu high mount stop lamp, terus ada defogger dan ada wiper. Nah, yang baru dari HR-V generasi ketiga ini, lampunya yang bikin manis banget kalau menurut gua dari belakang ya. Ini lampunya nyambung dari ujung ke ujung dan ini hidup loh ya. Kalau lampu malamnya kalian nyalain, ini hidup nih lampu malamnya ini. Terus udah LED, lampu senjanya pun LED. Yang belum LED itu di lampu sen dan lampu mundurnya. Terus udah dilengkapi juga dengan kamera ya, yang jelas udah ada kamera parkirnya dan ada sensor parkir 4 titik. Ke bawahnya lagi diffusernya dia warnanya aksen silver kayak gini, ada reflektor di horizontal di kanan kirinya. Terus knalpotnya dia juga udah dilapisi mufflernya itu udah chrome ya, jadi menambah kesan yang sangat sporty. Dan kita lihat ke dalam bagasinya apakah lebih luas daripada HR-V generasi kedua. Dan ini adalah bagasinya. Emang kalau kita perhatikan luas kabin atau interior dari HR-V generasi ketiga emang agak sedikit mengecil dibandingkan generasi kedua ya. Tapi itu nggak terlalu signifikan karena dia tetap rata lantai. Kalau jok baris keduanya itu kita lipat. Jadi kalau kalian mau menambah mau nambah kapasitas bagasi, kalian tinggal lipat aja di kursi baris kedua. Dan konfigurasinya dia 40-60. Dia tetap rata lantai ya di sini. Dan terus di kanan kirinya ini ada kantong penyimpanan dan ada satu kaitan tempat buat mengaitkan belanjaan. Dan terus dilengkapi juga udah ada lampunya. Jadi buat kalau malam, buat kalian yang butuh penerangan, kalian nggak perlu ngeluarin HP buat nyalain flash karena udah ada penerangannya di dalam Honda HR-V ini. Untuk ban cadangan atau ban serepnya itu full size, velgnya pun sama dengan velg bawaannya. Jadi good, keren. Sekarang kita lanjut ke interior dari Honda HR-V SE 2023.
Oke, sekarang saya sama Bro Coki ada di dalam kabin dari Honda HR-V SE warna sen kaki. Nah, saya di bagian driver dan Bro Coki di mana? Di bagian belakang. Di bagian belakang. Untuk feel depannya nih, bagian driver tuh sangat comfort banget ya, sangat nyaman banget ya. Jadi fun to drive banget gitu kan. Honda kan terkenal sama fun to drive. Nah, ini untuk bagian setirnya sendiri ini udah lengkap banget nih Bro Coki nih. Udah bisa tilt steering sama teleskopik. Tuh. Jadi udah terus sering sama teleskopik ya, Tak? Betul. Jadi bisa diatur kenyamanan dari ketika mengendarai Honda HR-V SE ini. Nah, untuk fitur-fiturnya sangat lengkap banget nih. Dilihat dari head unitnya nih. Head unitnya ini udah 8 inch ya untuk HR-V SE ini. 8 inch udah lengkap juga fiturnya, ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada Bluetooth teleponi, ada Weblink juga ya? juga ada, betul. Sangat lengkap banget nih. Nih untuk tampilan AC-nya juga sangat futuristik banget ya. Dashboardnya juga futuristik. Nah, lihat dari AC-nya udah berbentuk seperti bisa diputar-putar aja untuk pengaturan suhu. Di sini on off-nya. Terus kalau dashboardnya bahannya apa, Tak? Coba ada pegang deh, Tak. Oh, dashboardnya ini bahannya Layout yang atas. Oh, yang atas ini hard Plastik ya? plastik. Oh, plastik yang bawahnya soft touch gitu ya? Betul, di bawahnya baru soft touch gitu. Nah, joknya bahannya gimana, Tak? Kalau yang depan? Joknya bahannya sih ini fabrik untuk bagian tengah. Di sampingnya itu ada bahan apa namanya leader ya? Betul. Ini juga udah leader ternyata ya? Iya. So ada 2 cup holder juga ya di situ ya, 2 cup holder. Ada terus 2 cup holder. Jadi electric parking brake juga udah ada. Betul. Ada brake hold. Ada econ mode ya? Ada econ mode. Econ mode sama Hill descent control. Betul. Terus tombol-tombol yang disetir, Tak, tolong jelasin ke penonton. Oke, untuk bagian kirinya ini tombol yang nyambung ke head unit ya. Ada untuk pengaturan audio, ada Bluetooth teleponi, dan untuk bagian kanannya ini tombol-tombol untuk pengaturan Honda Sensing. Nah, untuk bagian di sebelah kanan ini tombol-tombolnya untuk berguna untuk mengatur Honda Sensing. Jadi kayak misalnya ada LKAS, Adaptive Cruise Control, kayak begitu. Banyak deh fitur-fiturnya dari Honda Sensing. Terus inputnya ada 2 port USB di depan ya? Betul, ya? betul. Ada 2 port USB, yang satu itu buat connect ke head unit. Betul. Yang satu itu bisa buat ngecharge. Yes. Nah, sekarang ke bagian belakang nih, Put nih. Oke. Bagian belakang legroomnya sumpah lega banget. Lega banget. Terus di sebelah kanan kita udah ada ini ya, armrestnya. Dia udah dibalut kulit juga. Door trimnya dia yang paling atas hub plastik, yang agak ke bawahan dikit ini ada soft touch. Terus handle-nya warna silver. Armrestnya dia udah dilapisi kulit, terus di tempat dibalut dengan ini nih black piano nih, ada yang dibuat pengaturan up and down di jendela atau kaca jendela itu udah dilapisi dengan warna black piano. Terus sama ada kayak satu, di depan berarti ya? Sama ya. Terus ada satu juga ini cup holder yang gua rasa nggak terlalu besar ya. Terus ada speaker di kanan kiri, di sebelah kanan. Headroomnya ini jauh banget, lega banget. Dan ini panoramiknya yang emang harus dibongkar pasang kayak kita lagi main puzzle. Dan ini emang salah satu yang jadi banyak dipermasalahkan oleh para customer. Jadi kok dia harus dibongkar pasang kayak main puzzle? Itu yang jadi yang banyak netizen sayangkan dari Honda HR-V SE. Tapi yang keren nih, Put. Oke. Dan penonton, ini jadi lampunya ini udah namanya elektrostatik. Jadi kita nggak ada tombolnya di lampu, dan kita untuk nyalainnya itu cuman di sensor aja kita begini. Nah, wah, jadi ya. lo kalau pengen ngerjain temen lo, gue punya sulap, kan mati ya. Gua giniin doang pakai sensor, set, dia nyala. Gue matiin lagi, dia mati, ya kan, keren kan? Terus ada hand grip di sebelah kanan dan kiri. Cuma yang ada gantungan bajunya hanya di dua-duanya ada gantungan bajunya. Nah, yang belakang joknya ini juga udah dilapisi kulit kiri kanannya. Yang di side supportnya udah dilapisi kulit.
Cuma yang bagian tengahnya yang kita buat duduk dan sandaran di tengahnya ini dia masih fabrik. Headrestnya udah ada 3 headrest dan ada 3 point seat belt untuk 3 orang penumpang. Betul. Kurang lebih gitu di bagian belakang dari Honda HR-V SE. Kayaknya udah semua tadi kita udah bahas depan, dari luar, dari depan, samping, belakang, terus interior tadi Putra lu udah jelasin di bagian depannya. Terus kita ke belakang juga udah. Kayaknya apalagi yang perlu kita ini Ada tambah sedikit nih, Apa yang tuh? untuk panoramic glass roofnya, yang untuk bagian depan ya, itu dia slide ya modelnya. Nah, kalau yang bagian penumpang kan dia main kayak puzzle. Nah, untuk bagian depan nih lebih mudah lah untuk dibukanya gitu, untuk di slide aja. Nah ini gue coba praktekin aja kali ya, buka tirai dari panoramic roof yang ada di HR-V Special Edition. Oke, dicoba. Jadi di dulu, sini Coki. ada kayak tuas gitu, ada kita bisa tarik tuasnya bersamaan. Nah ini kita copot, emang satu persatu. Ada ini 2. yang iya. Jadi ini kayak apa ya, yang banyak disayangkan dari para netizen, tapi tetaplah HR-V ya HR-V. Betul. Jadi itulah keunikannya. Ini malah jadi unique selling. Jadi ini salah satu keunikan dari Honda HR-V. Mungkin Honda bikin panoramik seperti ini itu paling nggak ngebuat yang punya HR-V sedikit mengeluarkan effort buat dia lumayan membakar sedikit lemak yang ada di tangan. Betul. Jadi ada pergerakan gitu kan. Jadi supaya lemak-lemak di tangan kita kalori terbakar gitu tak. Jadi kan ujungnya buat kesehatan kita juga. Betul. Oh iya, ini mau ditaruh di mana? Ini yang jelas ditaruh di bagasi dan dia ada tasnya kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Betul. Jadi nggak usah bingung naruhnya di mana. Karena ini udah ada tasnya. Oh iya, satu lagi kita belum praktekin atau kita belum informasikan juga kalau di Honda HR-V ini juga udah dilengkapi dengan fitur Ultra Seat. Betul. Utility, Tow, Long, and Refresh Mode. Yes. Nah, ini salah satu fitur nih yang di depan ini kan kita sandarin ya. Ini salah satu fitur refresh mode. Ketika misalkan kita mau tiduran, ini bisa jadi buat tiduran nih. Cuman nanti ini headrest ini langsung kita copot dulu. Jadi kita Kursinya bisa dimajukan ke depan sampai mentok. Langsung aja kayaknya kita praktekkan tak. Lu tolong majuin tak yang paling depan, pentokin. Bentar ya, kita coba praktekin refresh mode. Dah. Jadi keadaan ketika ini coba gua copot dulu headrestnya. Sorry tak, ini tolong dipegang dulu tak. Nah, tolong recliningnya tolong diangkat dulu deh tak dikit. Oke, ntar lo. Ini gua angkat di sebelah sini. Nah, ini kayaknya gua singkirin dulu nih. Ini sambil ditarik lagi tak. Terus, Ya. nah, kok nggak gini sih? Sorry. Gini tak. Itu udah maju tak? Udah. Udah Udah. lepas. Nah, kurang lebih jadi gini bro, refreshnya. Jadi kalau kalian perjalanan jauh, kalian capek nih, pengen agak rebahan, ini bisa kayak gini. Nah, buat istirahat sementara lah. Ini refresh mode ya. Nah, terus kan ada fitur lagi tak? Long Long mode. Ya, long mode itu sama tadi direbahin. Terus ini kita lipat, misalkan gini. Kalau lu butuh ruang bagasi yang panjang, misalkan, ini gua lipat dulu. Nah, ini juga harus dicopot untuk bagian. Ini tolong direbahin dulu tak, didiriin lagi tak untuk ininya, untuk recline-nya. Nah, oh ini harus kita copot juga armrestnya ya. Nah ini bisa direbahin lagi. Nah ini contoh udah lepas. Kalau kalian butuh bawa barang yang panjang, misalkan papan selancar. Nah, Kenapa sih contohnya papan selancar mulu ya? Nggak di brosur, nggak di... Emang kira-kira benda apa lagi sih yang panjang yang kalau sekiranya- kalian pergi ke tempat bangunan atau ke toko bangunan, kalian bisa menemukan kayak peralon atau balok yang panjang, ya kan? Oh, balok ya. Jadi bisa bawa taruh sini ya, jadi bisa. benda yang panjang. Oke, sekarang tolong recliningnya didiriin lagi, tak. Ini Oke. kita coba yang tadi elong udah, refresh udah, Tol sekarang. tol. Nah,
Kalau buat tol itu biasanya tol mod tuh biasanya digunakan untuk bawa kayak tanaman. Nah, kenapa contohnya tanaman mulu ya? Kan bisa ada barang tuh kayak yang tinggi tuh dispenser misalkan. Betul. Nah, ini kita bisa angkat kayak gini, set kita kunci. Dan ini jadi bisa bawa barang yang cukup tinggi. Jadi ini bawahnya bisa misalkan bawa tanaman, tanaman lagi contohnya. Koper juga nih kalau misalnya di belakang nggak muat bisa taruh ini bisa muat berapa dispenser sih? atau dispenser. Jadi bisa juga di sini. Kursi-kursi misalnya beli kursi, Iya. bisa taruh di sini. Kalau utility tadi ya bagasi ini jadi kita bisa lipat semuanya, dua-duanya kita bisa lipat. Misalkan gini, ntar kan bagasinya jadi luas banget nih. Ini kalau kita lipat, udah kan dia kan jadi rata lantai kan? Betul, rata lantai sampai. Nah, ini rata lantai sampai belakang. Jadi buat nambah kapasitas bagasi yang Betul. jadi lebih banyak, lebih lega. lebih banyak muatannya. Gitu, kurang lebih gitu ya untuk bagian interior dari Honda HR-V SE. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin dan promo apa aja yang sedang berlaku. Oke, sekarang kita udah ada di depan Honda HR-V nih Bro Coki. Yo. Nah, ini udah saya buka nih kap mesinnya. Bisa dilihat tampilan dari mesin Honda HR-V SE. Kapasitas Honda HR-V untuk SE itu 1500 cc, non turbo. Dia sekarang sudah menggunakan DOHC, 121 PS di output maksimalnya. Terus dia digerakkan melalui roda depan lewat transmisi CVT, Bro. Betul. Transmisi CVT with Earth Dreams teknologi, iVTEC. Teknologi mesin itu udah menggunakan iVTEC with Earth Dream teknologi. Lebih responsif. Lebih irit bahan bakar. Nah, lebih minim hentakan karena udah 4 silinder. Itulah Honda. Nah, sekarang nih yang mulai dari City Hatchback 2021, Honda tuh kayak lagi ada berbenah ya. Jadi berbenah contoh di hal-hal kecil, misalkan kalau yang sebelum-sebelumnya itu generasi sebelumnya, contohnya HR-V misalnya. Dia di balik kap mesinnya ini, setahu gue, dia nggak sewarna body. Oh, Jadi cuma warna dasar, gitu warnanya ya? abu-abu. Terus di balik mesin-mesin ini, dia nggak sewarna body. Dan sekarang sudah sewarna body dong, jadi Jelas. kelihatan lebih mewah. Betul. Terus ditambah lagi peredam yang jelas. Terus sayangnya HR-V nggak ada cover di bawahnya nih. Celong Padahal, gitu ya? Iya, padahal WRV ada. WRV ada, HRV nggak ada. Nanti kita cek aja, nanti kita coba cek aja mobil-mobil apa lagi di Honda yang udah pakai cover kolongnya, kolong mesinnya itu udah pakai cover up mobil apa aja. Pokoknya yang jelas HRV belum. Terus apa lagi ya? Kurang lebih gitu sih ya untuk mesin dan semuanya kayak eksterior, interior. Betul. Mesin kita udah bahas. Sekarang kita bahas di promo apa aja yang lagi berlaku di Honda Tendean. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Yes. Ini gue bantu tutup. Tolong bacain promonya, Tak Putra. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang promo dari Honda HR-V SE nih. Ya. Dari E. Dari E dulu ya? Ya. Oke, dari E. Berarti E itu yang di bawahnya ini ya, E CVT. Oke, untuk Honda HR-V E CVT itu OTR-nya berapa OTR-nya di 395 395 900. Kalau yang SE itu di 416 100. Tuh. Kalau yang Tuton tinggal ditambahin aja 2,5 juta. Betul, Ya tambahan kan? 2,5 juta untuk bagian tuton ya, bagian pilar. Dan untuk warna Tuton di SE dan di E itu udah ada tambahan 2,5 juta ya. Betul. Nggak Tapi hanya khusus di warna sen kaki. Sen kaki aja ya, Iya. warna ini nih. Nah kalau yang ini nggak Tuton, walaupun atasnya hitam. Nih kalian perlu tahu nih ya. Kalau yang Tuton tolong jelasin, Tak. Nah, kalau yang tuton itu bagian pilar sininya, sampingnya itu berwarna hitam. Nah, kalau untuk bagian atas karena dia panoramic glass roof, jadi otomatis warnanya hitam. Hitam. Jadi ini walaupun atasnya hitam, jadi itu karena dia panoramik ya. Jadi itu bukan cat warna hitam atau bukan two-tone. Jadi dia emang ini monokrom atau single tone. Karena berhubung dia ada panoramiknya, jadi dia bukan two-tone. Kalau two-tone tuh sampai di pilarnya, jadi ada warna hitamnya. Betul. Berarti kalau yang E itu, kalau dia yang monoton, dia atasnya berwarna sen kaki juga. Sen kaki juga ya yang E ya. Oke. Jadi info juga nih buat kalian, ini termasuk baru nih di 2023 warna monoton. Yang sebelumnya hanya ada tersedia two-tone. Betul. Hebat Langsung banget ya. aja sekarang programnya, Tak. Kita di Honda Tendean ini ada program apa aja sih? Oke, untuk program HRV itu ada DP 10% ya? DP 10%, ada DP 10%, Ya. ada kalian mau kreditin dengan tenor yang panjang yaitu bisa sampai 15 tahun. 15 tahun. Oh, enggak ya? Enggak, 8 tahun. Kalah KPR dulu. 8 tahun.
Cukup Jadi, 8 tahun aja. Terus kita Oke. juga ada program syariah juga ya. Program syariah. Leasing syariah, terus ada bunga 0%. Bunga 0%. Dan Maksimal tenornya itu di Di 1 tahun. 1 tahun. Dan DP-nya itu wajib 50%. Jelas. Kalau untuk bunga 0% ya. Yes. Dan kita punya hitungan yang spesial buat kalian kali ini. Special rate. Special rate, terus ini hitungan yang boleh kalian bandingkan di boleh ya, kalian mau beli barang ratusan juta, itu kalian wajib compare dengan dealer manapun, sales siapapun. Betul. Tapi ingat, jangan SPK dulu sebelum kalian kontak kita berdua. Karena kita punya yang spesial dari yang spesial. Apa tuh namanya? The best of the best. Best of the best. Bahasa apa lagi? Yang ini lagi apa bahasanya? Apa ya? Terlalu dahsyat lah bisa dibilang. Terlalu dahsyat. Oke. Tak, tolong kasih yang spesial, Pak. Oke, buat yang kalian nih penonton setia dari Galeri Otomotif Channel, untuk HRV-E itu di OTR 395900 kalian bisa DP mulai dari 69 jutaan. 69 jutaan. Angsurannya di berapa, Tak? Angsurannya di 8 jutaan, 8 juta 8,3. berapa tahun tuh? 4 tahun ya? 4 tahun. Dan 4 tapi tahun. dia ini ADDM. ADDM. Dan yang 5 tahunnya berapa, Tak? 5 tahunnya itu di 7 juta. 7 juta? 7 juta 55 ribu. 7 juta 55 ribu untuk 59 kali. Jadi dia udah DP itu udah termasuk angsuran pertama ya? Betul. DP-nya berapa tadi? DP-nya itu di 69 juta. 69 jutaan. Kalau yang SE, Tak? Kalau yang SE itu OTR 41600. Untuk yang 4 tahun itu DP-nya mulai dari 73 jutaan. 73 jutaan. Angsurannya berapa tuh? Angsurannya 4 tahun itu 8,7. 8,7. Yang 5 tahun? Yang 5 tahun itu DP-nya mulai dari 74 juta. Heeh. Angsurannya di 7,4. 7,4. Jadi itu hitungan rate spesial kita. Betul. Jadi kalian kalau punya hitungan seperti apapun, kalian boleh compare. Compare dulu. Bahasa pasarnya itu boleh diadu lah. Harga boleh diadu lah. Boleh diadu. Yang jelas kita coba garansikan harga terbaik sejabodetabek, seluruh Indonesia. Salam semesta. Salam semesta, salam raya, Betul. baik nyata maupun Betul. maya ya. Pokoknya jangan ragu deh buat nanya-nanya dulu di sama saya ataupun sama Bro Coki nih tentang hitungan dari Honda HR-V. Khususnya ya Honda HR-V apa aja deh, pokoknya mau dari S atau sampai yang paling tinggi ya. Betul. RS. Sampai yang di PRS. Betul. Terus kita juga bisa juga loh, misalkan kalian mau trade in, kita juga bisa terima tukar tambah. Jadi dan sistemnya kita buat kalian tuh mudah. Artinya gini, misalkan customer ada mobil second foot, terus dia mau trade in nih, kita nggak akan ambil mobilnya sampai mobil baru datang. Nah. Jadi mobil barunya datang, baru mobil used car kalian kita bawa. Jadi kalian di rumah itu benar-benar tetap ada alat transportasi. Jadi nggak mengganggu aktivitas Nggak mengganggu aktivitas calon customer. Sangat Dan berguna itu banget tuh. adalah salah satu apa ya? Kita coba melayani kalian semua dengan baik. Betul. Nah, buat kalian nih yang pengen test drive, Test drive bisa langsung datang ke showroom di Jalan Kapten Tendian nomor 8 Jakarta Selatan. Yes. Itu persis di seberang pom bensin Vivo. Atau misalkan kalau kalian nggak sempat datang ke showroom, Yes. kita juga bisa antarkan mobil test drive ke rumah kalian dimanapun, asal di Jabodetabek. asal Jabodetabek. Iya, jangan di Lombok, kejauhan. Oke, kayaknya cukup ya, kurang lebih ya. Cukup. Ya. Oke. Pokoknya kita udah garansiin harga terbaik, udah nge-review singkat tentang Honda HR-V SE. Terus udah ngebahas tentang tambahan dari kayak misalnya mau trade in. Terus pokoknya kalian komen aja nih yang penonton dari Galeri Otomotif Channel tentang mau apa, request apa, boleh tulis di kolom komentar ya. Betul. Pokoknya terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gue Coki Hartono. Saya Putra. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Ciao.